Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Jakob Setio, masih dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Kali ini kita akan bersatu bersama-sama, mari kita berdoa. Bapa kami rindu, firman-Mu sungguh memberkati kami, dan biarlah melalui renungan firman itu, kami semakin dikuatkan, diteguhkan di dalam pengiringan kami akan Engkau. Kami siap diberkati, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Efesus 3 ayat 8. Efesus 3 ayat 8 berkata, "Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah diberikan anugerah ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu." Saudaraku, Alkitab berkata bahwa kepada setiap orang percaya diberikan bukan hanya keselamatan kekal, melainkan juga kehormatan untuk melayani Tuhan. Kedua-duanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, sebab kedua-duanya adalah satu paket anugerah yang diberikan kepada orang yang percaya kepada Kristus. Itu artinya setiap orang yang percaya, maka secara otomatis seharusnya ia juga melayani Tuhan. Namun demikian, panggilan untuk melayani ini tidaklah sama seorang akan yang lain. Ia memiliki tugas khusus bagi masing-masing anak-anaknya, sebagaimana yang dilakukan Allah kepada tiap-tiap orang untuk melayani Dia menurut panggilan bagi setiap orang. Sebagaimana Tuhan memanggil Rasul Paulus berbeda dengan rasul-rasul yang lain, demikianlah orang-orang percaya juga dipanggil untuk melayani Dia. Sejak Paulus bertobat, Allah memanggil Paulus untuk berkonsentrasi kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dalam melaksanakan tugas ini, Tuhan memanggil Paulus bukan hanya sekali, melainkan beberapa kali sebagai bentuk peneguhan bahwa panggilannya itu berasal daripada Tuhan. Meski secara khusus Paulus dipanggil untuk orang-orang yang bukan Yahudi, namun demikian dalam perjalanan misinya ia juga seringkali melayani orang-orang Yahudi itu sendiri. Itulah sebabnya di segala tempat di mana ia berada, ia selalu pergi ke sinagoge, di mana tempat orang-orang Yahudi beribadah, dan ia kemudian memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi itu. Ketika mereka menolak Injil, barulah kemudian Paulus pergi kepada bangsa-bangsa lain yang bukan Yahudi. Untuk tugas ini, saudaraku, memanglah bukan hal yang mudah. Paulus mengalami tantangan begitu rupa, baik dari kalangan orang Yahudi maupun dari kalangan orang-orang non-Yahudi. Namun di tengah segala tantangan yang ada, Paulus tetap tekun dan setia melakukan pelayanannya itu, bahkan sampai ia mati. Dari apa yang dialami Paulus ini, saudara-saudara, menunjukkan bahwa Allah adalah pribadi yang memanggil kita. Kita dipanggil bukan hanya untuk menerima anugerah keselamatan, tetapi kita juga dipanggil untuk melayani Dia. Sadar atau tidak sadar, mau atau tidak mau, setiap orang yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, ia dipanggil untuk melayani Dia. Itulah sebabnya saudara-saudara, Allah seringkali memperdengarkan panggilannya ini kepada anak-anak Tuhan, agar setiap anak-anak Tuhan mengenali suara dan kehendaknya, lalu merespon dengan cara mentaati panggilan untuk melayani ini. Bentuk pelayanan tentu sangatlah banyak. Jangan berpikir bahwa panggilan melayani ini hanyalah milik para hamba-hamba Tuhan atau para aktivis saja. Sebenarnya semua orang percaya dipanggil untuk melayani Dia dan taat melakukan kehendaknya. Dan agar panggilannya ini dapat kita kerjakan dengan baik, saudaraku, maka setiap kita juga dipanggil untuk mempersiapkan diri untuk melayani Tuhan. Persiapan ini bisa dalam bentuk spiritual,
di mana kita terbuka terhadap kehendak-Nya dan bersedia untuk dibentuk dan diproses secara rohani oleh Allah agar kita dapat melayani Dia secara maksimal. Namun pelayanan ini juga berbicara tentang kecakapan kita masing-masing menurut kehendak Tuhan. Ada orang-orang tertentu yang cakap dalam melayani hospitality. Ada orang-orang tertentu yang cakap dalam bidang IT. Ada orang-orang tertentu yang cakap dalam hal visitasi, menasihati orang lain, mendoakan orang lain, dan lain sebagainya. Intinya, setiap orang memiliki karunia berbeda-beda, tapi setiap orang dipanggil untuk melayani Dia. Pertanyaannya adalah, apakah Anda merasa bahwa Tuhan sedang memanggil Anda dalam hidup yang sekarang Anda jalani ini? Bila iya, bagian apa kira-kira yang Anda mau lakukan? Mari masing-masing memberi diri untuk dibentuk, diproses, dan diperlengkapi agar kita bisa melayani secara efektif. Mari jangan menjadi orang Kristen yang kanak-kanak, yang selalu pengen dilayani, selalu pengen dimengerti, selalu minta dimanja-manja, dan selalu haus akan perhatian. Ingat, semua itu hanya akan membuat Anda menjadi orang Kristen yang kerdil. Anda tidak akan pernah bertumbuh menjadi dewasa jika demikian, melainkan akan tetap seperti itu terus-menerus, dan pada akhirnya Anda tidak akan pernah bertumbuh di dalam Tuhan. Jadilah anak-anak Tuhan yang siap melayani. Jadilah anak-anak Tuhan yang siap memberi diri. Dengan begitu, hidupmu akan menjadi berarti dan engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan kita semua di dalam menjalani kehidupan dan panggilan kita sebagai orang percaya. Mari kita berdoa. Kami bawa hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu, dan kami mau menyerahkan hidup kami untuk dibentuk, diproses, supaya kami dapat menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang efektif melalui karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada tiap-tiap kami menurut kehendak dan rencana-Mu. Kami rindu dan kami siap untuk melayani Engkau Tuhan. Pakailah kami menjadi alat di tangan-Mu. Berkat Tuhan turun atas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Baik di dalam